Kalau kamu galbay pinjol, pasti pertanyaan yang sering kamu tanyakan adalah, apakah DC Lapangan akan datang ke rumah saya? Yang mengejutkannya, ternyata tidak semua nasabah yang galbay di pinjam online itu didatangi DC Lapangan loh. Meskipun mereka galbay belasan juta, puluhan juta, bahkan ada yang tidak sama sekali didatangi DC Lapangan. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu kalian 3 alasan kenapa DC Lapangan itu tidak akan datang ke rumah kalian. Dan yang ketiga ini itu sering disalahpahami loh. Jadi kamu jangan langsung percaya informasi-informasi di sosial media tentang DC Lapangan pinjam online. Kamu simak saja video ini dan jangan di skip-skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu ketiga alasan kenapa DC Lapangan Pinjol Legal itu tidak datang ke rumah kita. Karena setiap mereka tidak datang ke rumah nasabah itu ada alasannya. Dan 3 alasan ini penyebabnya. Dan untuk alasan yang pertama, karena debit kolektor lapangan mereka ataupun DC lapangan mereka itu sedikit. Nah, ini yang jadi faktor utama loh. Kenapa setiap pinjol legal yang memiliki DC lapangan, meskipun mereka memiliki DC lapangan, tapi tidak semua nasabah pinjam online tersebut yang melakukan galbay itu tidak didatangi oleh pinjol atau oleh DC lapangan pinjol tersebut. Karena yaitu debit kolektor mereka sedikit atau DC lapangan mereka sedikit. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, saya jelaskan daftar pinjol yang memiliki DC lapangan, dan saya jelaskan juga apakah DC lapangannya merata atau tidak, berada di lokasi mana saja, di daerah mana saja. Nah, jadi kalau kamu sudah simak video saya yang itu, pasti kamu tahu pinjol apa saja yang DC lapangannya sedikit, yang kemungkinan besar masuk ke 3 alasan DC lapangan tidak akan datang ke rumah kita. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa simak video saya yang ini. Kamu bisa langsung klik saja. Nah, itu untuk alasan yang pertama, yaitu debit kolektor mereka masih sedikit ataupun DC lapangan mereka masih sedikit. Namun, apakah itu sudah cukup? Oh, tentu tidak. Ada alasan yang kedua loh, yaitu jumlah hutang kalian sedikit. DC lapangan pinjol juga itu mikir-mikir loh, kalau mau datang ke rumah kalian, misalnya hutangnya di bawah 1.500.000, 300.000, mereka juga mikir-mikir loh mau datang, karena mereka juga mikir ongkos, mikir bensin, meskipun nih lokasi kalian itu dekat ya dengan mereka, atau lebih tepatnya terjangkau lah. Nah, itu mereka mikir-mikir untuk datang ke lokasi kalian. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, mereka juga memikirkan resiko kerugian ketika menagih ke kalian yang hutangnya itu di bawah 1 juta. Ya mending kalau dibayar, coba kalau tidak dibayarkan, jelas mereka rugi loh. Udah gitu, kalau hutang kecil itu emang nggak bisa ada yang ditekan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa nekan kita, karena hutang kita itu kecil. Jadi itulah alasannya kenapa DC lapangan pinjol legal jarang mendatangi nasabah yang galbanya itu hutangnya di bawah 1 juta. Namun jangan salah loh, jangan berpikir kalau hutang kecil tidak didatangi berarti hutang besar bang fix didatangi. Oh, tentu tidak loh. Di alasan yang ketiga ini justru kebalikannya, yaitu alasan jangkauan mereka. Jadi mereka ini bisa menjangkau gak lokasi kalian? Misalnya lokasi kalian ini jauh dari jangkauan mereka, mereka enggak akan mendatangi. Karena alasannya seperti yang kedua, mereka juga memikirkan resiko kerugiannya tadi. Ya seperti kalau jauh kan, kalau jauh itu mereka harus mikir ongkosnya, harus mikir uang jalan mereka. Ya mending kalau si nasabah tersebut membayar. Coba kalau tidak, jelas mereka rugi. Mereka juga memikirkan hal tersebut loh. Kalau misalnya nih lokasinya jauh ditambah hutangnya besar, mereka juga mikir-mikir mau datang loh. Meskipun hutang kamu itu besar ya. Tapi ada kalanya seperti ini loh, misalnya hutang kamu itu besar di atas belasan juta, tapi lokasi kamu itu jauh dari jangkauan DC lapangan tersebut. Nah, itu kemungkinan kecil akan didatangi DC lapangan, lebih tepatnya tidak akan datangin DC lapangan. Kenapa? Karena yang pertama itu jauh. Dan yang kedua, kalau mereka memaksakan, jelas mereka rugi. Karena udah pasti si nasabah tersebut tidak membayar. Kenapa? Karena jarang loh nasabah yang melakukan pembayaran ke DC lapangan pinjol legal. Sebenarnya prioritas mereka itu hutang besar dan terjangkau. Lebih tepatnya berada di area domisili mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya ini ya kan, tentang daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Jadi prioritas DC lapangan itu
hutangnya besar berada di area domisili mereka. Tapi kalau hutang kamu besar di luar jangkauan mereka, kamu tidak akan didatangi. Sebaliknya juga, kalau hutang kamu kecil dan berada di domisili mereka, kamu tidak akan didatangi juga. Intinya mereka memprioritaskan yang lengkap tadi. Hutang besar berada di area domisili. Jadi itulah 3 alasan kenapa DC Lapangan jarang datang ke rumah nasabah yang galbay ataupun gagal bayar di pinjol legal. Karena seperti yang kita tahu kan, di 2026 ini banyak loh pinjol legal yang memiliki DC Lapangan. Tapi kan yang datang ke rumah nasabah itu paling cuman 1-2. Jadi itulah alasannya. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.